Nama saya Chloe dari kelas Markus. Papi, Mami selalu ada untuk Oi ketika Oi sakit, ketika Oi sedih, ketika Oi senyum, ketika Oi main, ketika Oi tidur. Mami selalu ada. I love you, Mami, Papi. Halo adik-adik, selamat pagi. Adik-adik, hari ini hari apa ya? Hari apa ya, Lose? Hari Minggu. Hari Minggu, betul. Waktunya kita beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, meskipun saat ini kita di rumah masing-masing, tapi kita dipersatukan oleh kasih Kristus. Jadi jangan khawatir kalau adik-adik ibadah sendiri, teman-teman yang lain juga bersama-sama ibadah kepada Tuhan. Yuk, hari ini kita mau bangkit berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Kita nyanyikan dari awal ya. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami datang kepada Engkau pada pagi hari ini. Bersyukur buat hari yang telah Engkau beri. Tuhan, kami mau datang beribadah, menyembah dan muliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan kami boleh membawa hati yang sungguh-sungguh datang kepadamu, hati yang bersukacita menyembah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, apa sih
yang menjadi tanda kita sebagai anak-anak Tuhan? Kalau anak-anak Tuhan, hidupnya pasti berbeda. Gak sembarangan. Perilakunya, tindakannya sesuai dengan firman Tuhan, menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan itulah yang disebut sebagai anak-anak taat. Yuk kita sama-sama belajar menjadi anak taat. Sama-sama kita nyanyikan lagu TAAT Taat. TAAT Taat, TAAT Taat. Saya mau seperti Yesus. TAAT Taat, TAAT Taat, TAAT Taat. Saya mau seperti Yesus. TAAT Taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, turuti nasihat mereka selalu. TAAT Taat, TAAT Taat, TAAT Taat, TAAT Taat. Saya mau seperti Yesus. TAAT Taat, TAAT Taat, TAAT Taat. Saya mau seperti Yesus. TAAT Taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, turuti nasihat mereka selalu. TAAT Taat. Anak-anak semua, kalau kita mau hidup taat sesuai dengan perintah Tuhan, kita harus dengar-dengaran sama Tuhan. Kita harus mau dibentuk oleh Tuhan, meninggalkan sikap yang lama. Yuk kita hari ini mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu kita terima dengan sukacita. Bersama-sama kita menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Yuk anak-anak, mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu selama seminggu ini. Sekarang Tuhan kami mau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu bersama teman-teman kami di rumah kami masing-masing. Mohon Tuhan tolong kami agar kami dapat konsentrasi, dapat mendengar firman-Mu dengan baik, dapat mengerti firman-Mu. Tolong juga untuk lause kami yang akan menyampaikannya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Halo semuanya, senang sekali kita kembali bertemu di ibadah sekolah minggu online ini.
Gereja Sion. Anak-anak, mari kita lanjutkan cerita tentang Nabi Elisa yang dipakai Tuhan untuk menolong orang-orang. Anak-anak, kalau dalam cerita sebelumnya, Nabi Elisa didatangi atau bertemu dengan seorang janda miskin ya, yang ditolong sama Nabi Elisa. Masih ingat kan? Nah, kalau hari ini anak-anak, Nabi Elisa didatangi seorang perempuan yang kaya. Perempuan apa? Perempuan yang kaya. Nah, mau apa ya? Kita dengar ceritanya. Ternyata adik-adik, perempuan kaya ini bersama suaminya mengundang Nabi Elisa untuk makan di rumahnya. Nabi Elisa senang mendapat undangan ini. Mereka makan sambil ngobrol. Perempuan ini mendengar semua hal yang dilakukan Nabi Elisa. Maka perempuan ini yakin, wah, Nabi Elisa ini nabinya Tuhan. Setelah makan, mereka bilang, berpesan sama Nabi Elisa, Tuan, mereka panggil Tuan ya, setiap kali Tuan datang atau mampir ke kota kami, ke Sunem ini, Tuan datang ke rumah, kita makan bersama. Wah, Nabi Elisa suka ya, senang. Oh iya, kata Nabi Elisa. Dan benar, beberapa kali Nabi Elisa datang dan mampir dan makan bersama dengan mereka. Sampai satu hari, ibu ini berpikir, dia punya usul nih. Dia bilang sama suaminya, Pak, gimana ya kalau kita bikin kamar di atas untuk Nabi Elisa? Kita bikin kamar kecil di atas. Jadi Nabi Elisa saat ke Sunem ini, setelah makan bersama nggak langsung pulang, tapi dia bisa nginep, bisa istirahat. Di kamar itu kita taruh kasur, apalagi ya, meja, kursi, dan penerangan ya, lampu untuk penerangan. Suami berpikir, ya bagus juga, baiklah kita bikin. Nah, benar, mereka membuat sebuah kamar untuk abdi Allah, untuk Nabi Elisa. Saat Nabi Elisa datang ke sana, Pak, jangan pulang ya, setelah makan Bapak bisa nginep di kamar kami di atas, khusus dibuatkan untuk Bapak. Wah, tambah senang Nabi Elisa. Aduh, terima kasih, saya ditolong terus, kata Nabi Elisa ya. Nah, anak-anak, ibu ini baik karena ibu ini yakin Nabi Elisa itu adalah abdi Allah yang kudus. Nabi Elisa setelah mendapat pertolongan, perlakuan baik dari ibu ini, dia berpikir, wah, gak enak ya. Sepertinya kita, katanya kepada Gehasi bujangnya, kita harus berbuat sesuatu nih untuk ibu ini. Apa ya? Coba kamu tanya, kata Nabi Elisa ke Gehasi. Tanyakan pada ibu, apa yang perlu kami bantu? Apakah ada sesuatu hal yang dapat kami sampaikan kepada raja? Karena Nabi Elisa dekat sama raja ya, atau sama siapa? Ibu ini bilang, oh tidak perlu Pak, kami sudah cukup di sini. Tidak apa-apa, kami tidak perlu apa-apa. Gehasi bilang ke Nabi Elisa, ibu itu nggak pengen apa-apa. Dia bilang, kami sudah cukup. Apa ya yang dapat kita berikan? Gehasi berpikir, membayangkan keadaan keluarga ini, keadaan rumahnya. Lalu, keluarga ini belum punya anak, kata Gehasi. Nabi Elisa berpikir, ya kita bisa berikan itu. Kita berdoa pada Tuhan agar Tuhan memberi ibu ini anak. Lalu dipanggil ibu, kata Nabi Elisa, tahun depan di waktu yang sama seperti ini, ibu akan melahirkan seorang bayi. Ibu itu kaget, mustahil, gak mungkin. Saya udah lama gak punya bayi. Jangan berdusta Pak, kata ibu ini ya, seolah tidak percaya. Tapi ternyata benar anak-anak. Tahun depan ibu ini melahirkan seorang bayi laki-laki. Ibu dan bapak ini sangat senang punya bayi. Mereka sayang sama anak ini. Anak ini tumbuh berlimpah kasih sayang. Jadi anak yang lincah, yang ceria.
Hingga di suatu siang yang terik, saat anak itu sudah agak besar, sudah seumuran SD ya, sedang bermain di ladang ayahnya, tiba-tiba dia menjerit, "Aduh, kepalaku! Aduh, sakit!" Semua kaget, "Wah, kenapa?" Dia menjerit-jerit terus sampai ayah bilang, bawa pulang ke ibunya. Dibawa pulang, sampai di sana dia menjerit, menangis. Ibunya bingung, ini kenapa? Terus menjerit, "Sakit kepalaku, ibu." Ibunya memeluk anak di pangku. Ibu itu menangis. Dia bingung, gak bisa ngapa-ngapain. Apa yang harus saya lakukan untuk menolong anak ini? Anaknya terus menangis, menjerit-jerit. Peluk-peluk sama ibunya. Lama-lama jeritannya jadi pelan. Terus diam. Ibu ini menyadari anaknya diam. "Nak, bangun, nak. Nak, bangun, nak." Ditepuk-tepuk ibunya. "Nak, bangun, nak." Anak ini tidak bergerak. Lalu ibunya pegang hidungnya. Tidak ada nafasnya. Kaget. "Anakku mati." Ibu ini bangun pelan-pelan. Dia gendong anaknya. Dia berjalan ke kamar atas. Bukanya pintu dan dibaringkan anak itu di tempat tidur yang biasa Nabi Elisa tidur. Lalu ibu ini bilang, "Nabi Elisa." "Ya, Nabi Elisa yang dapat membantuku, memberitahu apa yang harus aku lakukan." Ibu ini segera bergegas. Dia tinggalkan anaknya di ruang itu sendirian. Turun. Dia bilang pada suaminya, "Aku akan pergi mencari Nabi Allah itu. Jangan khawatir, semua baik-baik saja. Aku akan pulang kembali dengan selamat," kata ibu itu. Dan ibu itu pergi ke tempat Nabi Elisa. Dia berjalan. Sesampainya di sana, begitu ketemu sama Nabi Elisa, dia tersungkur sambil menangis. Gehazi mencoba mencegah, tapi Nabi Elisa bilang, "Jangan, biarkan. Ibu ini mengalami kesedihan yang sangat dalam." Tapi Nabi Elisa belum tahu apa itu. Tuhan belum memberitahu Nabi Elisa. Setelah ibu ini nangisnya berhenti, dia bilang, "Apakah saya pernah mengatakan bahwa saya pengen punya anak? Saya bilang jangan kasih saya harapan kosong." Ibu ini mencurahkan isi hatinya, kekecewaannya, kesedihannya. Lalu dia diam. Tapi dia nggak marah-marah ya, enggak, dia cuma mencurahkan isi hatinya. Nabi Elisa menyuruh Gehazi pergilah ke rumah ibu itu, bawa tongkat ini dan letakkan di atas anak itu. Cepat-cepat, jangan ngobrol, jangan kemana-mana, kata Nabi Elisa. Bahkan kalau ada yang menyapa pun jangan dibalas. Kamu cepat pergi ke sana. Nabi Elisa melihat ibu itu tidak ikut pergi. Ibu itu bilang, "Aku tidak akan pergi kalau bapak tidak ikut pergi sama aku," kata ibu itu. Akhirnya Nabi Elisa pergi, berangkat bersama ibu dari Sunem itu. Begitu sampai di tempat di rumah itu, Gehazi keluar bawa tongkat Nabi Elisa. "Anak itu tidak bangun," kata Gehazi. Aduh, ibunya makin sedih si ibu. Nabi Elisa masuk ke dalam. "Aku akan lihat," kata Nabi Elisa. Dan di dalam kamar, Nabi Elisa melihat anak itu terbaring. Dia perhatikan, anak ini sudah mati beberapa jam lamanya. Badannya sudah dingin. Apa yang harus Nabi Elisa lakukan? Nabi Elisa berlutut dan berdoa. Dia memohon kuasa Tuhan bekerja pada anak itu. Setelah itu, Nabi Elisa memeluk tubuh anak yang terbaring itu agar badannya hangat kembali. Berapa saat dia bangun lagi, dia jalan ke kiri, balik lagi ke kanan, dan dia berbaring lagi menelungkup di atas anak itu agar anak itu badannya hangat kembali. Tiba-tiba hacu, hacu, anak itu bersin.
Lalu dia membuka matanya dan dia duduk. Anak itu hidup kembali. Puji Tuhan, Nabi Elisa begitu gembira, senang, mujizat dilakukan bersama dengan Tuhan. Lalu Nabi Elisa memanggil ibu itu ke dalam. Ini anakmu, angkat dia. Ibu itu begitu senang, anaknya hidup kembali. Oh, anakku hidup kembali, anakku hidup kembali. Dia dipeluknya anak itu dengan penuh sukacita. Anak itu hidup kembali oleh siapa, anak-anak? Oleh kuasa Tuhan melalui mujizat yang dilakukan Nabi Elisa. Ibu itu segera berlutut kembali dan dia memuji Tuhan. Terpujilah Allah, tidak ada yang mustahil bagi dia, kata ibu itu. Semuanya memuji Tuhan. Mereka sungguh-sungguh menyadari tidak ada yang mustahil bagi Allah. Anaknya sudah mati, dibangkitkan kembali. Anak-anak, Allah tahu kesedihan dari ibu ini karena kematian anaknya. Allah juga tahu di saat seperti ini sang ibu tetap percaya hanya Allah yang dapat menolongnya melalui Nabi Elisa. Dan benar, Allah membuat Nabi Elisa mampu melakukan mujizat membangkitkan anak yang sudah mati. Dari cerita ini kita belajar untuk tetap percaya pada pertolongan Tuhan saat dalam kesulitan. Hanya Allah yang tahu pertolongan apa yang tepat bagi kita. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Karena itu, untuk mengingat, mari kita katakan ayat hafalan. Kita baca ayat hafalan. Semuanya boleh bangkit berdiri di dalam Yeremia 32 ayat 27. Berdiri ya semuanya. Kita baca ayatnya. Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Kita baca lagi ya. Yeremia 32 ayat 27. Kata Tuhan, sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Demikianlah firman Tuhan hari ini. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Melalui pelajaran yang kami dapat dari cerita Alkitab hari ini Tuhan, kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Di saat kami mengalami berbagai hal, kami tahu Tuhan ada bersama kami. Kami percaya kuasa Tuhan begitu besar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah menolong kami, menguatkan kami. Melalui cerita-cerita di dalam Alkitab yang kami dengar, kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Kami boleh mengenal Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Allah segala makhluk, Allah yang mampu melakukan segala apapun untuk kebaikan umatnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Wah, adik-adik di rumah pasti sudah mendengarkan ceritanya. Bagaimana tadi wanita Sunem yang anaknya disembuhkan karena dia juga percaya sama Tuhan. Adik-adik, kita juga belajar ya untuk percaya sama Tuhan, untuk tetap taat kepada apa yang Tuhan katakan kepada kita. Kita tetap mendengar suara Tuhan. Yuk, kita sama-sama berkomitmen untuk taat. Kita nyanyikan lagu TAAT Taat. TAAT Taat, TAAT Taat. Saya mau seperti Yesus. TAAT Taat, TAAT Taat, TAAT
Yesus. Dengar-dengaran kepada mama papa, turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai pada pagi hari ini. Adik-adik yang ingin memberikan persembahan dapat diberikan melalui kotak persembahan, atau juga minta tolong mama papanya untuk kirim ke rekening GKI Sion. Nah, adik-adik, yuk kita sama-sama untuk belajar hidup percaya kepada Tuhan terus. Kita akan sama-sama berdoa menutup ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh sama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami juga boleh bersama-sama bernyanyi, memuji nama Tuhan, bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang tetap percaya, meskipun kami tahu keadaannya tidak mudah, keadaannya sulit, tapi kami tetap percaya Engkau menyertai kami. Dan biarlah kami mau hidup Tuhan seturut dengan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Bapa supaya kami terus bertumbuh bersama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai pada pagi hari ini. Adik-adik tetap jaga kesehatan ya di rumah. Jangan lupa kita tetap jaga kebersihan kita. Mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik sekalian. Saya Loso Priska di sini. Saya Loso Eni. Saya Loso Caca. Pamit undur diri. Dadah adik-adik. Dadah.